Shalom Bapak Ibu Saudara. Halo. Kami percaya bahwa kehadiran kita di tempat ini merupakan hal yang sukacita untuk kita sama-sama hadir untuk kita beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak untuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita fokus datang kepada Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama imani bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, bahwa Tuhan ingin juga melihat suatu sukacita yang kita ekspresikan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mengajak untuk kita siapkan hati kita, untuk kita mengawali dengan satu pujian, menyampaikan kerinduan kita di hadapan Tuhan, bahwa kita merindukan suatu kuasa Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian ini untuk kita berseru kepada Tuhan.
sembahkan dengan segenap hatiku. Yang menggali segala jiwaku, Engkau sumber segenap hatiku. Kaulah surga, kaulah surga kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus harapanku, dengan segenap hati. Kaulah sungai, kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hati. Kaulah segarkan jiwaku. Segenap hatiku, Engkau yang mengalir segarkan jiwaku. Oh Yesus, dengan segenap hati. Kaulah surga, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah dengan segenap hati. Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap. Sekali lagi nama Kau sumber segenap hatiku. Sembahkan dengan segenap hatiku. Sembahkan dengan segenap hatiku. Mari sama-sama sembahkan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus. Yeah.
memanggil nama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan juga ingin menyatakan hadiratnya di dalam setiap kehidupan kita. Terus berseru pada Tuhan. Yesus, ku berseru padamu, ku berseru padamu, memanggil namamu Yesus. Engkau hadir di hidupku, Engkau hadir di hidupku Tuhan. Engkau jamah setiap kami, Yesus. Engkau Yesus Tuhan, Engkau semua di hidupku. Kami mau berseru memanggil nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Kaulah sumber kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Amin. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Engkau sungai, Engkau sungai, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembahkan segala segala kebaikan. Kau sungai Tuhan, Kau sungai kehidupanku yang mengalir dalam hatiku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembahkan segenap hatiku. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan segenap hatiku. Sembahkan, ku sembahkan segenap hatiku. Kami kepada Tuhan kita, kami percaya Tuhan, kami datang ke hadapan bukanlah suatu hal yang kebetulan, tetapi ada sukacita yang akan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Ada suatu kelegaan yang akan kami dapatkan di dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan akan menjamah setiap kami satu persatu, bahkan tidak ada yang terlewatkan satu. Kami imani itu Tuhan, kami sepakat bahwa Tuhan hadir. Tuhan akan memeluk setiap pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini, dan Tuhan akan menjamah setiap kami. Itu sebabnya Bapak, kami siap untuk terus bersukacita di hadapan Tuhan, mengekspresikan sukacita Kristus yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama bersukacita di tempat ini, amin. Ya, boleh lihat kanan kirinya dulu, belakang atau depannya boleh lihat. Kasih senyum yang terbaik, ya. Kasih senyum, ekspresikan sukacita Kristus di dalam diri kita, di dalam senyuman kita. Amin. Saya percaya kita di sini adalah orang-orang yang diberkati, amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan canggung untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita sama-sama menunjukkan bahwa kita adalah umat tebusan Tuhan. Itu sebabnya kita patut untuk bersukacita. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini untuk kita menyatakan bahwa kita diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berkata, kasih setiamu bagiku, perhatikan setiap bagiku. Apa?
Aku diberkati. Terus tunjuk sebelahnya. Kamu diberkati. Amin. Setuju semua? Jangan ada yang canggung Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama diberkati Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama kata ya. Aku diberkati. Aku diberkati. Ada alasan untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku diberkati. Ada sempurna anugerah Tuhan saya. Aku diberkati. Amin. Aku diberkati. Ada alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati. Kamu diberkati. Ada sempurna anugerah Tuhan bagi. Sama-sama katakan. Aku diberkati. Aku diberkati. Ada alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku diberkati. Ada saatnya anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama kita ngomong. Haleluya. Bagaimana jika Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya saya lebih dari pemenang. Kita sama-sama lebih dari pemenang. Amin. Mari kita sama-sama katakan lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bagaimana jika Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi dengan bersama. Dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Apa? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Katakan. Yang bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bagaimana jika Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari. Semuanya tangannya di atas, tepuk tangan, katakan. Haleluya. Di bawah jika
Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari perempuan. Biar jemaat saja yang katakan haleluya, haleluya. Ibadah panjang, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari perempuan. Sama-sama katakan haleluya. Bangkalah panjang, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari beberapa. Saya lebih dari beberapa. Tunjukkan semuanya. Kamu lebih dari beberapa. Sekali lagi kita lebih dari beberapa. Kita sama-sama katakan, kita lebih dari beberapa. Silakan duduk saudara. Saya melihat ekspresi pemenang di tempat ini. Ada sukacita, ada senyum yang diekspresikan yang Tuhan pancarkan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita datang ke tempat ini untuk kita berseru kepada Tuhan. Kita mencari sesuatu yang kita butuhkan, yaitu Tuhan. Tentu ada banyak tantangan dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak pergumulan yang silih berganti yang mungkin mencoba mengganggu iman kita. Tapi percayalah, kita memiliki Tuhan yang besar, amin. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita semua agar sama-sama sepakat bahwa kemenangan itu ada di dalam setiap kehidupan kita, dan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini, percayalah, Tuhan pasti bisa, Tuhan pasti mampu, bahkan mau untuk menyembuhkan setiap apa yang menjadi rasa sakit yang kita alami saat ini. Percayalah, sebesar apapun pergumulan itu, Tuhan adalah solusinya dari itu semua. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dariku.
setia, berharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggamanmu. Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Selalu kita menjadi kedua. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggamanmu. Sama-sama kami Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Saya memudahkan ibu saudara untuk bangkit berdiri dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya.
berseru kepada Tuhan. Ku berserah, memanggil namamu, Yesus Tuhan. Kami rindukan kemenangan, kami rindukan kesembuhan, kami rindukan keselamatan di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Kami rindukan kemenangan, kami rindukan kesembuhan, kami rindukan keselamatan di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Kami rindukan kemenangan, kami rindukan kesembuhan, kami rindukan keselamatan di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Kami rindukan kemenangan, kami rindukan kesembuhan, kami rindukan keselamatan di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Terus pada Tuhan, sampaikan kerinduanmu, sampaikan pengharapanmu. Yesus, Yesus. Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Biar jemaat saja katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ini setiap kerinduan jemaat. Kami percaya Engkau sanggup memberikan, Engkau sanggup menggenapi apa yang kami butuhkan, apa yang kami rindukan, dan kami siap. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan dengan iman, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Puji nama-Mu Tuhan. Dan kami sepakat dengan iman,
Kami akan menerima kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan menuai apa yang telah kami rindukan Tuhan. Apa yang telah kami serukan di hadapan Tuhan. Kami percaya kami telah menuai itu semua. Sebabnya Bapa, terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terus aktifkan Roh Kudus-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami peka dengan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami. Sampaikan pesan-pesan-Mu kepada kami. Sehingga firman-Mu dapat menyegarkan setiap kehidupan kami. Membangkitkan kerohanian kami. Untuk kami tetap berada di jalan-Nya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap kata kalimat yang Ia sampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat Ibu Pendeta dan Pak Iwan, seluruh IPJ ya, yang sudah mempercayakan sehingga hari ini bisa melayani di tempat ini adalah satu anugerah. Saya melihat apa yang banyak perkembangan. Saya pernah datang beberapa tahun yang lalu ya ke tempat ini dan puji Tuhan bisa datang kembali bersama-sama melayani di KPB Kuningan di tempat ini. Hari ini tema yang diberikan ke saya itu adalah menuai buah dari kedewasaan rohani. Bapak Ibu, satu hal yang pasti bahwa kita semua pasti paham apa yang ditabur orang itu akan dituai. Apa yang ditabur orang akan dituai. Semua bibit kalau dia ditabur, dia akan dituai. Satu hal kita nggak pernah akan tahu yang mana yang akan tumbuh dari bibit itu. Tapi bagian kita adalah menyediakan bibit yang terbaik, ya. Tetapi kita juga harus sadar bahwa dari sekian banyak bibit yang kita tabur, tidak semua bertumbuh. Karena kita belajar ada berapa satu bulan ini saya lihat ada ditaruh di batu yang di tanah yang berbatu tidak berbuah, kemudian ada halangan-halangan untuk orang bertumbuh. Tapi hari ini kita bicara tentang tanah yang baik menuai buah dari kedewasaan. Berarti kalau kita bicara kedewasaan, ada anak-anak rohani, ada orang bertahun-tahun jadi orang Kristen. Saya bilang sama Bapak Ibu, saya pastikan bahwa ada orang bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi hidupnya tidak mengalami buah ataupun pertumbuhan, atau dia tidak mengalami satu pertumbuhan secara signifikan. Kenapa? Nanti kita akan belajar. Karena kalau kita bicara tentang menuai buah dari kedewasaan, artinya gini, saya nggak pernah bisa bilang orang bahwa saya ini bertumbuh, tapi satu fakta kehidupan saya nggak pernah berbuah. Karena pohon yang baik itu ditentukan, dilihat dari buahnya juga. Saya akan bilang itu pohon baik kalau buahnya baik. Jadi Bapak Ibu nggak bisa bilang saya orang Kristen yang baik, saya orang Kristen yang dewasa, tetapi kita tidak pernah mengalami buah. Nah, hari ini kita bicara dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Saya akan baca buat Bapak Ibu, dikatakan begini, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dikatakan dalam perikop ini bahwa ada bibit yang waktu ditabur dia jatuh di tanah yang baik, dan pada waktu dia jatuh di tanah yang baik akan nampak dia akan berbuah. Itulah kedewasaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mau katakan bahwa di sini dikatakan jatuh di tanah. Hari ini kita coba ingat bahwa setiap kali dikatakan tanah, ini adalah perumpamaan yang diberikan Tuhan bagi seorang penabur. Artinya tanah di sini adalah bicara tentang hati kita, bicara tentang hati di mana hidup kita
Pertumbuhan kita semuanya berasal dari hati kita. Karena di dalam Alkitab katakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Dari situlah pancaran kehidupan. Dari situlah orang akan lihat buahnya. Jaga hatimu, kenapa? Dari situ pancaran kehidupan. Produk hidup seseorang itu ada di hatinya. Makanya jadikanlah hati kita sebagai tanah yang baik. Saya bisa pakai ini aja ya, jadi saya bisa ini. Bisa ini. Oke. Apakah hatimu, pertanyaan hari ini, apakah hatimu sebagai tanah yang baik atau tidak? Apakah tanah yang berbatu-batu? Apakah tanah yang mungkin waktu ditanam sama tumbuhnya dengan ilalang? Hati kita ditabur, tapi akhirnya dikandaskan oleh keadaan-keadaan dunia ini. Nah, jika hatimu artinya tanah yang baik, indikatornya bahwa hati saya tanah yang baik adalah dia berbuah. Nanti Bapak Ibu kalau mau materi ini saya sudah kasih di laptop Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa ambil di laptop gereja. Jadi pastikan bahwa hati kita itu merupakan tanah yang baik. Hati kita sebagai tanah, jadi pada waktu apa saja kalau hatinya baik, ditabur benih, dia akan berbuah. Dia akan berbuah. Kata Alkitab tadi berbuahnya 100, 60, 30. Tapi yang pasti bukan angkanya. Yang pasti adalah mengalami pertumbuhan, mengalami kedewasaan secara rohani. Sekali lagi, karena ada banyak orang bertahun-tahun jadi orang Kristen, bertahun-tahun mungkin melayani, tapi hidupnya justru tidak berbuah. Hidupnya dari tahun ke tahun sama kayak bangsa Israel. Bertahun-tahun mereka cuma keliling di tanah di gurun pasir, dan akhirnya mereka mati di gurun pasir itu. Mereka tidak sampai ke tanah Kanaan. Karena apa? Mereka tidak bertumbuh di dalam Kristus, dalam pengenalan akan Allah. Orang yang dewasa dia pasti mengenal siapa Allahnya. Nah, Bapak Ibu, karena kita bicara tentang tanah yang baik, ini gak bisa kita pisahkan dari berbuah. Kita akan bahas sedikit dari Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya hanya bilang ayatnya, dikatakan begini, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Akulah, Yesus bilang begini, akulah pokok anggur. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini pokok anggur ini, anggap aja ini pokok anggur Bapak Ibu. Ini pokok anggur, dikatakan begini, akulah pokok anggur. Pokok itu adalah, kita tahu semua pokok itu yang pohon itu. Akulah pokok anggur yang Bapakku pengusahanya. Yesus bilang begitu dalam Yohanes 15. Kemudian, akulah pokok anggur dan kamu bilangkan Bapak Ibu dan saya, kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah. Ini yang kita bilang, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini menyatakan begitu jelas. Yesus bilang, aku pokok anggur, kamu ranting. Kalau kamu ranting, hidup di luar aku, kamu gak akan pernah berbuah. Kamu gak akan pernah dewasa. Karena orang yang dewasa, dia pasti berbuah, dia pasti bertumbuh. Namanya dewasa, dari anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa. Itu yang namanya bertumbuh. Alkitab bilang, kita ini adalah ranting. Dan dibilang barang siapa tinggal di dalam aku, dia berbuah banyak. Ada kata kunci yang diberikan oleh ayat ini. Alkitab katakan, kalau engkau ranting, tinggal di dalam aku. Kalau ini pokok, ranting itu harus melekat. Ranting itu harus memastikan dirinya ada di dalam pokok itu. Sehingga apa? Dia berbuah banyak. Karena ada banyak orang Kristen
Dia mengaku Kristen, tapi sebenarnya dia hidup di luar Tuhan. Dia hidup semaunya dia. Dia hidup mengandalkan kekuatannya. Dia hidup mengandalkan pengalaman-pengalaman, mengandalkan finansial, apa yang ada yang dia miliki. Tapi Alkitab katakan, siapa yang hidup di dalam aku, melekat pada pokok anggur, dia pasti berbuah. Itu sebuah kata kunci yang pasti yang Tuhan berikan. Nah, hari ini Bapak Ibu, dikatakan tadi Yesus adalah pokok anggur. Tapi Kristus bukan sekedar akar atau batang, tapi seluruh kita, termasuk kita umatnya, ada di dalam dia, ada dalam pokok anggur itu. Dan Bapa pengusahanya, apa yang dikatakan Alkitab Bapak Ibu? Yang menanam dan yang memelihara, itu pengusaha, itu artinya dia yang menanam, dia yang memelihara, dan dia yang apa? Yang memiliki. Yesus pokok anggur, Bapa adalah pengusaha. Yesus pokoknya yang menanam, yang memelihara, dan yang memiliki pokok anggur itu. Itulah Bapa. Tadi kata Alkitab. Kemudian ini pokok anggur Bapak Ibu. Saya nggak ada pokok anggur di rumah saya, nggak ada. Ini biasanya hidup di daerah-daerah orang Israel cukup banyak ya. Bahkan kalau saya baca ininya dibilang di setiap rumah orang Israel itu seringkali pasti ada tumbuh pokok anggur, karena dia sistemnya merambat seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini kita ranting. Oh, ini nggak bisa di TV ya, sorry. Ini ranting. Kalau Bapak Ibu lihat itu pokok anggur yang buahnya itu ada ranting-rantingnya. Bisa deh, bisa deh. Dia apa dia? Nggak bisa kalau TV. Ranting itu yang nyangkut di pokok, di batang. Ranting, artinya Bapak Ibu jangan ambil posisi yang lain. Ingat, tempatkan dirimu kalau engkau mau berbuah, kalau engkau mau dewasa, kalau mau hati kita sebagai tanah yang subur, sadari diri kita bahwa aku ranting. Aku bukan Tuhan atas diriku. Aku bukan pemilik. Aku bukan Bapa. Kalau kita paham, kalau kita menempatkan diri bahwa aku adalah ranting, kita akan sadar ranting tidak akan bisa berbuah kalau dia tidak melekat pada pohon. Ranting, saya Rosali gak akan pernah bertumbuh kalau saya tidak melekat pada Bapa, pada Kristus yang adalah pemilik dari pokok anggur dari kehidupan saya. Nah, ini kita ranting, ada itu ada tanda panasnya buat. Itu ranting yang berbuah. Ya, itu rantingnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ayat 8 bilang begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tadi di dalam Yohanes 13 yang kita baca tadi di ayat 8 dikatakan, kita ini tanda kedewasaan kita diukur dari kita berbuah. Berbuahnya 100, 60, 30 kali lipat. Tapi dikatakan di sini di ayat 8, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita baca ayat ini, kapankah kita memuliakan Bapa? Kalau kita baca perikop ini, tadi dikatakan kita harus berbuah di dalam Matius, tadi kita baca. Menurut ayat ini dalam Yohanes, kapan saya bisa dinyatakan sebagai pribadi yang mempermuliakan Bapa? Seringkali kita bilang begini, aku hidup untuk memuliakan Bapa. Hari ini kita bikin alat indikatornya. Benar nggak ini saya ini memuliakan Bapa saya? Atau ini cuma sekedar omongan, cuma sekedar kata-kata yang sebenarnya saya sendiri pun tidak pernah memahami apa itu memuliakan Bapa? Dikatakan apa? Kapan kita memuliakan Bapa menurut ayat ini? Kalau kita berbuah banyak. Alkitab katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu apa?
Nanti kita lihat buahnya apa tentunya. Dengan berbuah banyak. Nah, apa yang perlu kita pahami tadi tentang pokok anggur tadi, supaya kita lihat sebenarnya saya ini dewasa tidak? Ini saya dengan cepat aja. Ini saya supaya kita perlu mengerti, memahami. Yang pertama, supaya kita tahu ini hati saya ini tanah yang subur nggak? Kenapa saya bisa nggak berbuah? Yang pertama, pohon anggur itu banyak ditemukan di daerah Palestina. Oke, pohon anggur itu tanamannya yang perlu diperhatikan adalah tanaman yang perlu banyak perhatian. Jadi ternyata waktu saya baca Bapak Ibu, apa namanya istilah, sekolah teologi kita apa namanya, tafsir, dikatakan bahwa pohon anggur itu tanamannya perlu banyak perhatian. Makanya ada pemotongan, kemudian nanti buah-buah yang muda itu harus benar diperhatikan. Nanti ada kalau yang nggak berbuah dipotong. Dia pohon anggur itu perlu tanaman yang perlu diperhatikan dengan baik, Bapak Ibu. Tidak ada hati kita bisa bertumbuh secara dewasa, bertumbuh secara rohani, berbuah lebat kalau Bapak Ibu tidak memberikan perhatian sama sekali. Nggak akan mungkin hati saya bisa bertumbuh kalau saya nggak pernah kasih perhatian apapun kepada hati saya. Itulah yang menyebabkan saya, apa buktinya saya misalnya tidak memperhatikan hati saya sehingga saya bisa bertumbuh dengan dewasa. Ya, semuanya saya lakukan berdasarkan schedule aja. Saya melayani, hari ini saya jadwal, it's okay, saya jadwal melayani sekitar 2 jam, selesai, kemudian saya pulang, saya nggak dapat apa-apa. Saya melayani bukan dari hasil sebuah hubungan dengan Tuhan, karena saya mendengar Dia, karena saya berhubungan intim, akhirnya memproduksi sesuatu dari pelayanan saya, dan akhirnya kita capek, tapi kita nggak pernah berbuah. Kenapa? Karena saya nggak pernah serius untuk memperhatikan kehidupan saya, untuk mengisi hati tanah saya, supaya dia bisa bertumbuh 100, 60, dan 30 kali lipat. Gak ada sesuatu hal yang tanpa diperhatikan bisa bertumbuh. Saya setuju ada pertumbuhan alamiah, tapi pertumbuhan alamiah pun perlu diperhatikan. Tanaman ini, untuk anggaplah ini tanaman yang hidup, untuk dia bertumbuh, saya harus dengan sengaja memberi pupuk, memberi air, menyiram, menyiangi tanahnya, banyak hal harus dengan sengaja saya lakukan, bukan sekedarnya. Jangan pernah harapkan buah yang banyak, tapi Bapak Ibu memperhatikan kehidupan kita sekedarnya. Ini membuat saya harus bilang, terlalu banyak sekarang main Kristen-Kristenan, Kristen yang tidak punya dampak sama sekali, justru mempermalukan nama Bapa yang di surga. Bapak Ibu, hari ini perhatikan hatimu. Tadi dikatakan, pastikan hatimu adalah hati yang baik. Kemudian apa? Tanahnya harus benar-benar bersih. Tanah harus yang perlu dibersihin. Kalau tanahnya rusak ya susah. Kemudian apa lagi? Ya tumbuh dengan subur, perlu pemangkasan. Saya waktu baca ini, pokok anggur itu setiap tahun harus dipangkas. Saya waktu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya nggak otomatis jadi Rosalin yang begitu sabar, Rosalin yang bisa dengar suara Tuhan, Rosalin yang bisa humble, Rosalin yang bisa rendah hati. Itu nggak otomatis, Bapak Ibu. Tapi dia tumbuh perlu apa? Pemangkasan untuk hancuri ego saya. Kadang-kadang Tuhan harus izinkan ada orang-orang di sekitar saya untuk menghancurkan kesombongan saya, menghancurkan keangkuhan saya, menghancurkan semua mungkin baper, suka baper. Orang Tuhan harus izinkan orang-orang di sekitar untuk apa? Memangkas semua sehingga saya bisa berbuah lebat. Semua yang menghalangi, semua yang menghambat, Tuhan izinkan ada di sekitar saya. Supaya apa? Itu dipangkas semua ego saya, sehingga kehidupan saya bisa berbuah lebat. Kalau Bapak Ibu ada masalah, ada tekanan, jangan anggap itu sebagai sesuatu yang membuat Bapak Ibu harus lari dari kehidupan ini. Hadapi itu, karena itu justru akan membuat engkau berbuah lebat 100, 60, bahkan 30 kali lipat. Apapun itu,
tekanan, problem. Mungkin engkau berkata, aku udah hopeless, aku udah gak sanggup. Sekarang ini ada satu fenomena, Bapak Ibu. Saya waktu mengikuti satu acara di Yogyakarta, ada seorang pembicara berkata bahwa sekarang tingkat bunuh diri di antara remaja sangat signifikan naik, hanya gara-gara mereka nggak bisa menerima kenyataan hidup. Waktu saya beberapa hari setelah saya mendengar itu, saya sedang berpikir apa yang sedang saya mau persiapkan untuk relasi. Itulah Bapak Ibu, artinya apa? Dengan anak-anak remaja, Bapak Ibu di tempat ini, kalau Tuhan izinkan apapun terjadi dalam hidup, karena dia pengen memangkas yang gak benar dalam hidup, supaya kau berbuat 160 sampai 30 kali. Amin. Jangan pernah lari. Percayalah, itu baik buat hidup untuk memangkas kesombongan. Engkau gak akan pernah tahu kau rendah hati sampai ada orang yang membuat engkau rendah dan engkau mampu tetap mengampuni. Baru kau akan menemukan engkau rendah hati. Engkau gak akan pernah menemukan dirimu lemah lembut sampai ada orang yang mengasari hidupmu dan engkau berkata, it's okay, aku akan mengampuni engkau. Maka akan muncul lemah lembut. Jangan pernah lari. Jangan pernah selama kau hidup hadapi apapun. Kemudian apa? Pohon anggur yang muda tidak boleh berbuah selama 3 tahun. Saya waktu baca ini, kenapa ya gak boleh berbuah? Karena kalau dia nanti terlalu muda berbuah, dia gak sanggup menahan. Akhirnya nanti apa? Patah semua ranting-ranting. Patah semua. Pohon anggur itu gak boleh berbuah selama 3 tahun. Jadi dia perlu dewasa. Perlu didewasakan, artinya Bapak Ibu, saya ini gak otomatis. Saya perlu proses untuk saya dewasa. Saya perlu membangun relasi dengan Tuhan. Saya butuh baca Alkitab. Saya membangun dengan persekutuan seperti ini. Perlu seperti ini. Dia gak otomatis. Mungkin kalau pohon anggur 3 tahun. Tapi kalau saya untuk bertumbuh, untuk berbuah seumur hidup. Seumur hidup. Seumur hidup. Kemudian apa lagi? Pohon anggur yang sudah dewasa itu tadi saya bilang dipangkas. Dia memiliki 2 macam ranting. Yang pertama, ranting yang berbuah. Ternyata ranting itu waktu saya baca ini, ada ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah. Nah, ranting yang tidak berbuah ini menarik buat saya. Biasanya itu dipotong, kata Alkitab. Dipotong supaya apa? Dia tidak menghabiskan kekuatan pada pohon. Karena pohon kan dia dari akar, dia mendistribusikan makanan yang dia dapat dari akar. Dia distribusikan kepada batang mana yang perlu, kepada ranting mana yang perlu, kepada buah mana yang perlu. Didistribusikan semua. Nah, asupan makanan ini waktu didistribusikan kemana-kemana. Nah, pohon ataupun ranting yang tidak berbuah itu perlu dipangkas. Kenapa? Karena sayang makanan diberikan kepada dia, tapi dia tidak berbuah. Sebabnya perlu dipotong. Bapak Ibu kadang-kadang Bapak Ibu mungkin bilang, kenapa ya Tuhan bilang pokok anggur yang tidak? Jadi kalau aku nggak berbuah dipotong. Bapak Ibu ada kalanya Tuhan harus potong saya. Kalau gara-gara hidup saya orang tidak bisa mempermuliakan Bapak saya di surga. Tapi Tuhan kita nggak sekejam itu. Dia kasih kesempatan buat kita. Nah, kalau Bapak Ibu sadar hari ini, Bapak Ibu berhenti, sekali lagi saya bilang, jadi orang Kristen-Kristenan yang cuma datang, duduk, kasih persembahan, datang, duduk, kasih persembahan, datang, duduk, kasih persembahan, gak pernah bawa jiwa dari tahun ke tahun, puluhan tahun jadi orang Kristen. Jangankan orang lain, anaknya sendiri pun gak bisa dia menangkan. Orang tuanya sendiri pun gak bisa dimenangkan. Ini jangan dia gak biasa. Tapi kalau di gereja kita kayak jagoan. Di gereja kita bisa melayani orang. Dia begitu ketemu nyokap kita, bokap kita misalnya lagi liburan, kita kayak mati kutu, gak tahu mau ngomong apa. Hari ini, ayo kita berubah. Ada Roh Kudus di dalam kita. Kita pasti bisa. Jangan bilang sama saya, tapi Bu, saya nggak ada latar belakang teologi. Tapi Bu, saya nggak tahu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak perlu sampai begitu juga Bapak Ibu. Engkau perlu tetap mengisi, sambil kau mengisi, berikan hidupmu sebagai orang dewasa kepada orang lain. Supaya kau bertumbuh dewasa.
Selanjutnya, iya, hanya ranting yang tinggal pada pokok anggur. Poin yang pertama, apa yang bisa kita pelajari masalah berbuah dan kedewasaan? Saya mau bilang Bapak Ibu, hanya ranting yang tinggal pada pokok anggur yang dapat berbuah. Hanya ranting yang tinggal pada pokok anggur yang dapat berbuah. Ini ayatnya Bapak Ibu. Di ayat yang kelima saya akan baca. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikatakan dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Bapak Ibu, poin yang pertama, kalau kita udah sadar, tadi saya bilang yang pertama, hati saya adalah tanah yang baik untuk ditabur oleh firman Allah, oleh benih Allah, sehingga hidup saya dewasa yang ditandai dengan berbuah 100, 60, 30. Caranya adalah yang pertama, saya harus nempel pada pokok anggur. Saya harus nempel. Artinya saya punya persekutuan yang akrab dengan Bapa. Saya punya relasi. Saya punya hubungan. Karena apa? Pokok anggurlah yang bisa buat saya berbuah. Di luar pokok anggur saya nggak bisa berbuah. Kalau Bapak Ibu ranting dan Bapak Ibu berkata, aku mau, ini bisa dicabut? Bisa. Oke. Oke, nggak bisa susah. Nah, Bapak Ibu, kalau ada ranting, dia mau coba. Saya coba ambil satu ya. Mudah-mudahan bisa, tidak merusak yang lain. Nah, ya saya lebih senang kita ilustrasi. Bapak Ibu, ini tadi anggap pokok anggur, ranting. Ranting ini saya coba anggap itu pokok anggurnya. Ranting ini saya coba pisahkan dari pokoknya. Bapak Ibu, dia masih bisa berbuah? Masih bisa? Masih hidup? Bisa hidup, tapi hidupnya entah setengah jam, entah 15 menit, dia masih hidup. Waktu dia dikeluarkan dari sana, dia akan hidup. Tapi saya bisa pastikan, dia nggak bisa berbuah. Bapak Ibu kalau mencoba, Bapak Ibu pelayan, terus Bapak Ibu bilang, aku mau dewasa, aku mau bertumbuh, tapi Bapak Ibu nggak pernah punya relasi dengan Tuhan, Bapak Ibu nggak pernah baca Alkitab, Bapak Ibu nggak pernah berdoa, nggak pernah bersekutu, punya hubungan, artinya hidup kita melekat nempel dengan pokok anggur yang merupakan sumber yang akan memberikan buah. Saya katakan, waktu kita keluar, dikatakan apa? Ranting kita akan menjadi kering. Keluar. Bapak Ibu, saya tidak alergi dengan sekolah. Saya tidak alergi Bapak Ibu punya keuangan finansial yang hebat. Saya tidak alergi Bapak Ibu berkelimpahan. Orang pintar, punya titel, saya tidak alergi dengan itu. Tapi saya mau pastikan, bukan itu yang membuat kau berbuah. Bukan fasilitas, bukan hebatnya pendidikanmu, bukan hebatnya latar belakangmu, bukan kehidupan sosialmu yang menentukan kau berbuah. Walaupun itu penting, tapi yang menentukan adalah karena dialah pokok anggur itu, bagian menempel, melekat, nempel, jadilah ranting yang rendah hati. Ranting yang rendah hati, dia akan menempel pada pokok anggur. Yang gak sombong, yang gak merasa hebat, ini bisa gampang terdeteksi. Sikit-sikit kalau diomongin, dievaluasi, tersinggung. Kalau diomongin, kamu tadi melayani kenapa terlambat, tersinggung, minggu depan gak mau gereja dan gak mau melayani lagi. Kau mau hidup di luar,
Melayani oke, tapi jangan atur hidup saya. Melayani oke, tapi kamu jangan atur-atur semua hidup saya. Saya mau datang atau tidak doa, saya mau datang ke pemuritan atau tidak, nggak usah diurusi, yang penting saya melayani. Itu Bapak Ibu artinya kita tidak akan pernah berubah. Mari kita mulai nempel dengan pokok anggur, nempel. Apapun keadaan kita nempel, itu akan semakin membuat merendah hati dan menyadari, aku nggak bisa apa tanpa Tuhan, aku nggak bisa WL tanpa Tuhan, aku nggak bisa memimpin kesan tanpa Tuhan, aku nggak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Aku ini cuma ranting yang kalau aku lepas daripadamu, aku akan mati dan aku akan dibakar, aku akan kering. Kalau Bapak Ibu tanya, kenapa aku melayani? Tapi aku nggak merasakan apa yang aku kerjakan. Aku main musik, main keyboard, aku main gitar, aku worship leader. Tapi kenapa aku nggak sendiri, aku nggak merasakan apa yang sedang aku kerjakan? Yang sementara aku sedang melayani Tuhan, rumah Tuhan dilawan, dijamah, dipulihkan, hidupnya berbuah. Tapi kenapa bukan? Sederhana, karena kau melakukan pelayanan, tapi kau nggak melekat pada pokok anggur. Pokok anggur yang bisa memberikan kau air waktu kau kering. Pokok anggur yang bisa memberikan kesegaran pada waktu kau mengalami letih lesu. Pokok anggur yang bisa menyembuhkan pada waktu kau sakit. Pokok anggur juga yang akan bisa membuat engkau memberi asupan sehingga kau bisa berbuah. Hari ini, Bapak Ibu, saya nggak terlalu tahu berapa puluh tahun Bapak Ibu jadi orang Kristen. Tapi hari ini, adakah kita punya hubungan? Adakah hidup kita melekat kepada Bapa? Adakah hidup kita itu benar-benar bergantung? Kita benar-benar menjadikan Dialah satu-satunya sumber kekuatan yang gak akan pernah kita lepaskan. Masih baca kita nggak sih kita? Tanya sama diri sendiri aja. Yang jelas, kalau mau berbuat banyak, nempel. Punya relasi yang dekat dengan Bapa. Ini nempel. Seberat apapun pokok anggur, buahnya, ranting gak akan pernah kewalahan untuk menahan. Kenapa? Dia melekat pada sesuatu yang gak pernah tergoyahkan. Dia melekat sesuatu yang gak bisa dikalahkan oleh Allah. Tahun-tahun dia akan tetap, apapun kejadian, mungkin ada pergumulan, ada rasa sakit, ada apa semua, ada pernah mengalami luka hati, pernah mungkin mengalami. Saya kemarin melayani seorang anak Tuhan, saya seorang konselor, Bapak Ibu, konselor profesional, baik melalui online maupun saya tatap muka seperti itu, karena saya bersertifikat, saya punya lisensi sebagai seorang konselor. Kemarin saya melayani, ada seorang ibu, dia melayani Tuhan, bertahun-tahun jadi pelayan Tuhan, tapi dia mengalami satu depresi. Dia sempat ditaruh di bawah rumah sakit jiwa. Bapak Ibu, kalau kau betul-betul ada di dalam Tuhan, kita mengatakan, marilah kepadamu yang tidak sudah berbeban berat. Kuk yang dari Tuhan itu ringan. Kalau kita keberatan, siapa ini yang kita tanggung? Kalau sampai kita keluar dari pelayanan, kita bilang keberatan, berat ini berat, siapa yang kita tanggung? Hari ini, ayo menempel, amin. Ibu-ibu, bapak-bapak nempel. Dia tetap Tuhan yang akan bisa menolong kita. Ini dia. Selanjutnya Bapak Ibu, mengapa ranting harus tinggal pada pokok anggur? Karena ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Dia harus nempel. Kenapa? Dia nggak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Saya nggak akan bisa buat apa-apa di luar Tuhan, titik. Kalau saya merasa bisa, nah ini yang buat saya sombong. Kenapa ranting harus nempel? Karena ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Bapak Ibu, di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Di luar Tuhan
stres. Di luar Tuhan kekuatan kita ini sangat terbatas. Sebabnya jadilah ranting yang menempel. Kemudian kenapa ranting harus tinggal pada pokok anggur? Hanya dengan tinggal di pohon ranting bisa dapat berbuah. Kalau saya nggak nempel, dari mana saya dapat makan? Kalau saya nggak nempel, ini nggak nempel, dari mana dia bisa bertumbuh? Dari mana dia bisa berbuah? Hanya dengan nempelan dia bisa mendapatkan, di situ dikatakan buah yang banyak. Ayo Bapak Ibu yang sudah kehilangan cinta, kehilangan relasi dengan Tuhan, ayo kembali kepada Tuhan. Relasi kita yang udah gak ada lagi sama Tuhan, kita gak pernah lagi baca Alkitab. Saya gak peduli Bapak Ibu pelayanan apapun, Tuhan lebih menarik dari hatimu. Ingat, Tuhan mengasihi kita waktu kita masih dalam keadaan yang paling buruk pun. Dia sudah mati di atas Kalvari. Bukan karena engkau memainkan musik sehingga engkau berpikir Tuhan mengasihi engkau. Jangan engkau pernah berpikir karena engkau melayani Tuhan, Tuhan mengasihi engkau. Bukan. Gak ada yang pantas kita berikan kepada Dia untuk membalas kasih dan cintanya. Justru di dalam keberdosaan saya ditunjukkan dirinya sampai mati di atas Kalvari. Dia menarik bukan sama saya, bukan karena apa yang saya lakukan, tapi Dia mencintai diri saya apa adanya saya. Kadang saya bisa gagal, bisa konyol, bisa salah memilih, tapi Dia selalu berkata, aku mengasihimu anakku. Aku yang akan beri kau kekuatan. Sekalipun engkau udah letih lesu, aku yang akan menjadi sumber kekuatan. Nempel. Nempel pada Dia. Ranting gak dapat berbuah apapun di luar pohon. Ranting akan dibuang. Dibuang Bapak Ibu. Dibuang. Kalau udah dibuang, semua barang yang dibuang di tong sampah itu dianggap tidak akan pernah digunakan, kecuali dibuang dan tidak akan pernah diperhatikan orang. Kalau Bapak Ibu berpikir, kenapa begini hidup? Kenapa justru teman-temanku satu kantor, satu sekolah nggak menarik selama hidup? Karena kita tidak menempel. Kemudian ranting akan kering, dicampakkan, dibakar kalau nggak tinggal dalam pohon. Selanjutnya Bapak Ibu, buah apa? Nah ini yang mau kita pelajari. Kalau gitu, kalau aku tadi harus berbuah 160, 30, buah apa yang harus? Buah-buah roh dan jiwa-jiwa. Saya akan lebih fokus kepada buah-buah roh. Biasanya kalau orang punya buah roh, biasanya dia itu akan punya hati belas kasih untuk jiwa-jiwa. Jadi buah yang dihasilkan adalah yang pertama buah-buah roh, yang kedua itu jiwa-jiwa. Di buku BK atau di buku HB ini saya lupa ada. Jadi buah yang perlu kita timbulkan, yang perlu kita hasilkan adalah buah roh dan jiwa-jiwa. Apa itu buah roh? Saya akan baca dengan cepat Bapak Ibu buah roh dalam Galatia 5:22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu, buah apa yang harus saya lahirkan? Buah-buah apa yang harus saya hasilkan sebagai tanda bahwa hati saya ini adalah tanah yang baik? Semua firman Tuhan yang ditabur, hasil hubungan pribadi saya dengan Tuhan, itu benar-benar tumbuh di dalam hati saya yang baik itu. Itu adalah buah yang dihasilkan adalah buah-buah roh. Apa itu buah roh? Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Itulah buahnya. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi gampang tersinggung, gak bisa diomongin, gak bisa dievaluasi, sensitif,
teratur dan yang paling sensitif itu biasanya itu orang-orang mimbar ini. Saya coba renungin kenapa ya? Hampir semua gereja kalau saya tanya, oh iya ya, yang pernah dicampakkan ke dunia ini kan koordinator mimbar, Lucifer. Lucifer itu koordinator mimbar. Buah itu yang dihasilkan, Bapak Ibu. Bukan pembangkangan, pemberontakan. Saya tahu dalam hidup ini gak ada yang ideal. Saya tahu persis itu. Kadang-kadang ketika ketemu kita dengan ketidakidealan, seringkali kita mau marah, berontak, kita bisa kesal, kita bisa mau berkata, Tuhan di mana kau Tuhan? Saya mau katakan, lakukan bagianmu, hasilkan buah dari kehidupan rohanimu. Gak ada yang ideal di dunia ini. Gak ada yang ideal, tidak ada apapun itu. Saya sebagai gembala, Bapak Ibu, saya tahu gak ada yang ideal. Ada banyak kadang-kadang bisa jemaat begini, kadang-kadang sebagai hamba Tuhan kita bisa gak kuat, gak sanggup. Tapi saya mau katakan, hasilkan buah dari pertobatan kehidupanmu. Apalah bedanya kau dengan dunia ini? Kalau ternyata kita gak punya kesabaran, kelemah lembutan, kita diantara kita sensitif. Bisa orang satu gereja, satu pelayanan, melayani, gak cakapan, gak ngobrolan, saling tersinggung, melayani, nyanyinya lagunya kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, tapi saling menyakiti, saling menggosip, saling menjatuhkan, dikatakan bahkan ada saling menantang, gila hormat. Lo aku ini udah bertahun-tahun melayani. Hormati dong. Kasih dong penghargaan. Bapak Ibu, saya mau bilang sama Bapak Ibu, kalau kau jadi pokok anggur yang melekat, kau akan berbuah. Dan buah yang kau hasilkan itu adalah buah-buah roh. Salah satu apa? Jangan gila hormat. Jangan gila hormat. Semakin itu kau cari, semakin kau gak mendapatkannya. Tapi semakin kau mencari Tuhan, kau akan mendapatkan apa yang tak pernah kau pikirkan dan doakan, kata Alkitab. Gak usah gila hormat. Gak usah gila hormat. Hanya Dia saja yang layak dihormati. Pada waktu orang mengerti menghormati Tuhan, dia akan mengerti bagaimana menghormati diri. Gak usah gila hormat. Amin. Dikatakan jangan saling menantang, saling mendeki. Tahu gak apa mendeki itu Bapak Ibu? Mendeki itu menaruh perasaan marah, benci, gak suka. Dan kadang-kadang cuma aku gak suka sama pendeta itu, aku gak suka sama pendeta Ibu Rustida. Lah gimana kau mendapat makan bertumbuh kalau orang yang ngasih makan kau gak suka? Rumus dari mana kita dapat? Ini Kristen sekarang ini main Kristen amburadul aja, main tafsir sendiri aja, main suka-sukanya aja. Ya gak, aku gak makan dari Ibu Rustida kok. Benar. Tapi Alkitab bilang, Dia yang dipercayakan Tuhan untuk berjaga-jaga untuk atas hidupmu. Waktu kau tidak menghormati Dia, sebenarnya kau sedang memilih keluar dari payung otoritas. Saudara, waktu saya keluar dari payung, sebenarnya saya sedang mengizinkan panas, mengizinkan hujan, nggak ada saringan, semuanya bisa merusak kehidupan saya, bisa demam, bisa flu. Kalau terus kena matahari, ini muka bisa flek-flek. Orang Batak bilang tak takon. Sini hitam. Lama-lama ya hitam. Yang tadinya putih. Ini zaman sekarang. Kadang-kadang saya bingung ya jemaat. Lagi ngetren sekarang berontak sama gembala. Gak tahu dari mana dapat. Mendengki, tapi di sini nggak ada. Amin. Amin. Yang ada itu di sana. Di mana? Di mana yang ada? Di sana. Di sini nggak ada. Saya yakin saya garansi. Lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah yang penuh hormat. Tidak gila hormat, tapi dia menghormati. Ya, apalagi saya orang Batak.
Orang Batak ini semua perempuannya murni raja. Susah kalau udah dibilang saya murni raja. Saking dia tahu dia murni raja, ya perbeda lah. Di sini nggak ada. Kalau banyak bohong-bohong, kan bohong-bohong itu reteng. Bohong-bohong itu katanya, gitulah pokoknya gitu. Takut saya nggak bisa pulang ke Pekanbaru. Kan gitulah. Ya tapi saya percaya orang Batak di sini baik-baik. Amin. Maluku. Udah lama tinggal di Jawa, jangan lagi lah. Nggak nampak malunya dari suara, jangan lagi. Woi. Itu udah nggak lagi lah dalam Tuhan. Amin. Amin. Iya. Ya sedikit lagi Bapak Ibu. Yang kedua, ranting yang tinggal pada pohon harus bersedia dipotong. Harus bersedia dibersihkan. Kabar baik saya mau bilang. Waktu dipotong, waktu dibersihkan, sakit banget tahu nggak sih? Waktu dipotong, waktu dibersihkan, itu kalau ranting bisa bilang, kalau pohon itu waktu dia dipisahkan dari pohon, dia bisa bilang sakit, karena butuh alat yang tajam untuk memutuskan dia, untuk memotong dia. Dia harus terpisah dari bagian yang mengisi kehidupannya, yang memberi makan, dia harus dipisahkan. Saya mau bilang tuh sakit banget. Waktu itu harus dipotong kerendahan kesombonganmu. Waktu itu harus dipotong kedengkianmu. Waktu harus dipotong rasa apapun di dalam hatimu. Saya mau bilang tuh sakit banget Bapak Ibu. Mungkin kita bisa bilang, Tuhan di mana kau Tuhan? Sakit banget aku dibentuk. Mungkin engkau dibentuk sama suamimu. Setiap kali engkau melayani, kayak kata Alkitab Hana dan Penina. Setiap kali Hana berdoa ke Silo, dia berlutut menyembah Tuhan. Tapi waktu dia pulang ke rumahnya, dia menemukan Penina madunya. Setiap kali dia pulang berdoa, Penina selalu ngomong, lu nyembah Tuhan, lu percaya Tuhan, tapi lu sadar nggak lu mandul. Dan Alkitab bilang, setiap kali Hana pulang berdoa, dikatakan Penina melukai hatinya. Baca Alkitab Bapak Ibu. Tapi saya tidak menemukan Hana berhenti berdoa. Saya nggak pernah menemukan Hana berkata, Tuhan, kenapa begini? Dan dia memutuskan mungkin lari dari Tuhan. Alkitab katakan, dia datang di bawah kaki Tuhan. Dia berdoa, dia menyembah Allah. Dia tetap menyembah. Bahkan dia berdoa itu seperti orang yang mampu, kata Alkitab. Sampai gak terucap lagi apa-apa, kecuali nangis. Dia cuma itu rasa orang yang sudah sangat sakit. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, waktu engkau dibentuk, waktu engkau dipotong, waktu engkau dipisahkan, saya mau katakan itu sakit. Waktu dipotong sisi-sisi hidupmu supaya engkau berbuah lebat. Waktu dikikis, engkau akan berkata, Tuhan, sakit banget Tuhan. Mungkin engkau bilang, Tuhan, kenapa lo pasangan yang seperti ini yang selalu menyakiti aku? Tuhan, kenapa kau izinkan aku harus ketemu dengan orang ini? Mungkin kau berkata, mungkin di kantor, engkau terus dibantu dengan pimpinanmu dan kau berkata, Tuhan, sampai berapa lama kau membela aku? Mungkin kau berkata kepada Daud, berapa lama lagi Tuhan kau tinggalkan aku? Dia nggak pernah tinggalkan kita. Kalau kita dikikis, sakit, supaya engkau bisa sama seperti Kristus. Sakit apapun yang Bapak Ibu rasa hari ini, supaya engkau semakin mirip sama Kristus. Engkau menjadi orang yang lemah lembut. Engkau menjadi orang yang sabar, yang rendah hati, yang tidak dengki, yang tidak pembangkang. Izinkan dibentuk hatimu supaya berbuah. Supaya berbuah. Saya tahu gak enak kalau istilah saya itu ibarat Bapak Ibu membentuk tanah liat. Tanah liat itu waktu dibentuk
kemudian dibentuk. Kita udah dibentuk, kemudian jatuh, pecah lagi. Karena kita diambil sama Tuhan, dibentuk lagi sampai Tuhan mau, dibentuk, kemudian jatuh lagi. Baru kita mau mengasihi Tuhan, tiba-tiba ada lagi orang yang dibentuk. Kemudian kita udah gak kuat, coba jatuh lagi. Tapi diambil Tuhan lagi, dibentuk lagi. Dan pada waktu dibentuk, udah mulai menjadi ini masih yang paling sakit pada waktu kita sedang dipotong, sedang dibentuk apa Bapak Ibu? Kita ditaruh, tanah liat itu dijemur, kemudian dipastikan itu suhu 100 derajat Celcius. Kemudian karena semakin panas itu akan semakin membuat dia hebat, menjadi keramik ataupun menjadi tanah liat yang akan sangat amat mahal. Kemudian nanti dia sendiri, gak ada siapa-siapa pada waktu dia dijemur, gak ada orang lain. Dia sendiri merasakan panasnya matahari. Mungkin engkau berkata pada waktu engkau mengalami pergumulan, engkau berkata, Tuhan di mana kau Tuhan? Waktu aku bergumul, waktu engkau berdoa rasanya kayak cuma sampai di plafon. Engkau berkata sepertinya gak ada orang yang paham aku, sepertinya gak ada orang yang mengerti aku. Waktu engkau mengalami sakit, engkau berkata, Tuhan di mana kau Tuhan? Kenapa seperti ini kenyataannya? Engkau seperti sendiri, engkau seperti enggak mengerti apa-apa. Engkau sepertinya buntu dengan baik. Itu baik buat hidupmu karena engkau akan berbuah lebat. Amin. Jangan pernah lari. Izinkan dia terus membentuk. Waktu engkau sendiri, engkau bilang sama Tuhan, Tuhan sakit banget dia. Bantu aku Tuhan. Tolong aku. Kalau karena ini itu bisa buat aku mempermuliakan Bapakku yang di surga, kuatkan aku. Jangan biarkan aku lari sedikit. Ranting yang tinggal pada pohon harus bersedia dipotong, dibersihkan. Ada dosa-dosa, ada kehidupan masa lalu yang harus dipotong sama Tuhan dari hidup saya, supaya nanti saya jadi satu bencana yang mahal di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dengan begitulah Bapakku akan dipermuliakan dari hidup aku. Aku mengizinkan diriku untuk apa? Dipotong dan dibersihkan. Yohanes 15 ayat 2, ayat yang terakhir. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkan. Ada yang dipotong, ada yang dibersihkan. Dibersihkan supaya lebih lebat. Dipotong juga supaya buahnya lebih baik. Dipotong dan dibersihkan, itu dua-duanya baik buat kita. Amin. Supaya ia lebih banyak berbuah. Dan yang membersihkan kita adalah apa? Roh Allah, yaitu melalui firman. Setiap kali saya baca Alkitab, ya Tuhan, aku paham. Kemarin saya coba baca semua firman, saya melihat ada yang harus dipotong, dibersihkan. Saya tutup dengan seorang kata. Bapak Ibu kasih tahu siapa dia. Saya tidak terlalu tahu siapa beliau, saya tidak mengenal dia, tapi membaca biografi dari yang namanya pasti kita tahu, dia adalah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi satu kali dia adalah seorang pemimpin India yang beragama Hindu. Dia sangat radikal dengan pengajaran karena dia salah satu pemimpin agama Hindu. Satu kali pada waktu dia mencoba membaca Alkitab, dia menemukan tidak ada ajaran sehebat ajaran Kristus. Luar biasa. Waktu dia baca, saya waktu baca kisahnya dia bilang tidak ada ajaran agama manapun yang mengajarkan kasih dan usul kecuali ajaran Kristus.
Kalau mau ditampar begini, kasih di kanan. Bahkan dia waktu baca kasih atau tentang khotbah Kristus, dibilang berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah, berbahagialah. Sangat tidak masuk akal. Satu kali Mahatma Gandhi pada waktu dia ada di London, di Inggris, dia pengen mendengar ajaran Kristus dari orang-orang Kristen. Dia pergi ke salah satu gereja karena dia seorang pemimpin agama Hindu. Dia memakai sorban yang biasa dipakai orang Hindu. Pada waktu dia datang, tiba-tiba Asar di luar berkata, Bapak nggak salah. Bapak mau kemana? Saya mau masuk ke gereja. Dia pengen mendalami Alkitab, mendengar orang-orang Kristen dan melihat kehidupan orang Kristen. Betapa terkejutnya dia. Asarnya bilang apa? Maaf Bapak, ini bukan tempat Bapak. Bapak bisa pergi ke tempat lain. Sejak saat itu ada satu kata yang dikeluarkan oleh Mahatma Gandhi, dan saya berharap tidak ada bapak ibu yang kita di sekolah, teman-teman yang di sekolah, di kampus, di kantor, sama tetangga. Saya berharap tidak ada orang yang akan berkata seperti itu. Dia bilang begini bapak, itu salah tidak nama. Dia bilang begini, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Kenapa dia bilang? Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, berbuah, artinya berbuah seperti yang ditemukan dalam Alkitab, dia bilang apa? Seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Saya waktu baca ini dia waktu diwawancarai oleh seorang wartawan. Dia bilang apa? Saya suka sama Kristus, saya suka ajaran Kristus, tapi saya benci dengan orang Kristen. Dan dia bilang, kalau saja semua orang Kristen melakukan ajaran Kristus, artinya berbuah, seluruh India hari ini akan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang sama hari ini Tuhan katakan, kalau saja seluruh jemaat Kuningan, GKPB MDC Kuningan berbuah menjadi seperti Kristus mau, maka seluruh Kuningan akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kantor-kantor akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekolah-sekolah, kampus-kampus, tetangga-tetangga kita semua akan mengakui Yesus adalah Tuhan. Kalau semua kita memilih untuk hidup berbuah menjadi seperti Kristus. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan.